be conveyed by the Director of Umul Islami, Mr. K.H. Helmi Abdul bin Elsi. To Mr. K.H. Helmi Abdul bin Elsi, with my great pleasure, we welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jurusan uskutu. Mari sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku diam semua. Ini perempuan ini banyak ngomong ini. Ya. Nanti kalau mau cerita ada waktunya. Sekarang waktu mendengarkan, dengarkan dengan baik, jangan cerita sendiri. Ya seperti ini ya, bagus ya. Dalam kesempatan ini masih suasana Idul Fitri ya, masih suasana hari raya. Kami segenap guru Pondok Pesantren Ummul Qura, segenap pengurus Pondok Pesantren Ummul Qura mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Amin. Ya. Aidin, minal aidin, sebenarnya ada ini doa ini minal aidin aja. Sebenarnya ada yang dihapus itu doa itu. Panjangnya sama dengan ini. Nih, dengarkan. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ila hadratin Nabi. Ada sebelumnya aqra'u surat al-Fatihah wa uhdi thawabaha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Naqra'u surat al-Fatihah wa nuhdi thawabaha ila hadratin Nabi. Tapi kita mau cepatnya ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah gitu. Minal aidin wal faizin, memang mau cepat. Asallahu yaj'alakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Aidin itu ismul fa'il dari ada ya'udu, aid. Kalau dua aidani, kalau banyak aidun. Ya, minal aidin. Semoga anak-anakku termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah,
kembali ke fitrah setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, fitrahnya anak-anakku tuh, fitrah anak-anakku, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya. Fa abawahu alladzani yuhawwidani, kedua ayahnya yang menjadikan dia Yahudi, yang Yahudikan kedua anaknya itu kedua orang tuanya. Fa abawahu alladzani yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, kedua orang tua yang menjadikan anaknya itu seorang Yahudi, anaknya itu seorang Nasrani, seorang Kristen, atau anaknya itu seorang Majusi. Makanya saya sering bilang, jangan Luhut lah, siapa lainnya yang non Muslim. Ahok, wah terkenal Ahok. Ya, Ahok, kan buat contoh. Ahok itu dilahirkan kullu mauludin yuladu alal fitrah alal Islam. Ahok itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Ayo tanya siapa aja. Ahok itu dalam keadaan Islam dilahirkan, tapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia ini Nasrani, seorang Kristen. Bunyamin Netanyahu, sekarang Bunyamin Netanyahu sudah diganti ya. Siapa namanya? Ya, Perdana Menteri Israel. Ya, Mr. Sableng gitu aja. Repot. Mr. Sableng gitu. Iya. Asalnya itu Muslim, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan Islam. Kedua orang tuanya Sableng itu yang menjadikan dia Yahudi. Iya, Yahudi itu Sableng, membunuh orang-orang Islam, mau menghancurkan Masjidil Aqsa. Ya, kita berdoa terus, mudah-mudahan Masjidil Aqsa oleh Allah dijaga, jangan sampai runtuh. Jadi didoakan minal aidin, agar kamu kembali ke fitrah, kembali seperti baru dilahirkan oleh ibumu. Anak yang baru dilahirkan itu punya dosa atau tidak? Tidak punya dosa sama sekali. Ya, mudah-mudahan kamu kembali ke fitrah, ke asalnya, tidak punya dosa. Ibarat secari kertas bersih, nggak ada tulisan, nggak ada catatan, nggak ada noda sama sekali. Ya, fitrah namanya. Wal faizin, dan mudah-mudahan kamu selalu menang melawan hawa nafsu dan setan. Kasus Cibiru itu karena nafsu aja itu, karena nafsu dan digoda dengan setan. Makanya kamu selalu mohon, gini mohonnya, habis sholat 3 kali dibaca, ya Allah, hamba mohon ya Allah selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan. Ya Allah, hamba mohon selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan. Ya Allah, hamba mohon selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan. Jangan mentang-mentang kamu, oh saya sudah di pesantren Purpura, sudah hafal hadis, sudah hafal Quran, sudah hafal ini, tapi setan tuh nggak mau tahu. Sekarang nggak berhasil, besok dicoba lagi dengan setan, dirayu lagi, besok nggak berhasil, besoknya kuat kamu. Makanya banyak kiai terjungkal gara-gara rayuan setan. Ya, makanya mohon kepada Allah supaya selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan. Dan mohon juga selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Mohon habis sholat tuh, atau digabung langsung, ya Allah, hamba mohon selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan dan dari perbuatan dosa dan maksiat. Hamba mohon ya Allah selalu menang melawan hawa nafsu dan rayuan setan, dan menang dan selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Insya Allah kamu dijauhkan, saya doakan juga ya.
Insya Allah didoakan, putra putri didoakan semua ya. Makanya kalau kamu mau berbuat dosa, bayangkan wajah saya ya. Kalau mau berbuat dosa, bayangkan wajah saya ya. Ya, ingat, ya, insya Allah ya, kamu nanti dijauhkan, seketika itu dijauhkan kamu dari perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Karena apa? Karena saya doakan tiap malam, saya doakan kamu tiap malam ya, insya Allah. Anak-anakku, syukran katsiran ala qudumikum fi hadal mahad fil mi'ad. Terima kasih banyak, anak-anakku sudah datang pada waktunya. Anak-anak yang paling disiplin nih, ya paling berdisiplin anak-anak ini. Insya Allah didoakan ilmu anak-anakku manfaat. Ya, anak-anakku nanti insya Allah akan mempunyai kedudukan yang tinggi ya di masyarakat ya, insya Allah. Karena termasuk anak-anak yang berdisiplin. Makanya di mana saja, lembaga apapun di dunia ini ya, kalau ada disiplin dan disiplinnya ditaati, insya Allah maju. Didukung lagi dengan manajemen yang bagus, ya udah nggak usah jauh-jauh, kantor manajemennya bagus, nggak ada yang belum nggak ada sampai sekarang yang bisa mengalahkan pasti ya. Entah pada waktunya ada, pasti ada ya, pasti ada yang bisa mengalahkan nanti. Entah pesantren mana yang bisa mengalahkan nanti ya. Lah gini, Gontor umurnya 20, lahirnya tahun 1926, tahun 1926, jadi umurnya berapa juga? Hampir 100 tahun ya. Iya. Ummul Qura lahir tahun berapa? 93 ya. Gontor sampai sekarang belum ada kedokterannya, belum ada. Saya kan berkunjung ke Gontor kemarin, sudah berumur hampir 1 abad belum ada kedokterannya. Alasannya apa? Ya akhirnya karena nggak ada kedokteran di Gontor ini, banyak orang-orang muslim yang mati nggak ada yang ngurus, mati terbengkalai, nggak ada yang ngurus. Mengapa dia mati? Mengapa dia mati? Mengapa dia mati? Dibiarkan saja karena nggak ada dokternya yang ahli di bidang forensik. Apa forensik itu? Ya sudah, saya juga nggak tahu. Iya, nggak usah panjang-panjang, udah forensik gitu aja ya. Ya. Anak-anakku, makanya kalau Ummul Qura Pondok Moni akan maju, harus berdisiplin. Ada disiplinnya, ditaati. Suruh datang tanggal 14-15, harus datang. Tanggal 16 apel perdana. Ini yang datang nih baru laporannya, baru 1.800. Yang 2.200 kemana itu? Anggaplah kelas 6 dikurangi 500 sekian, berarti berapa itu? Kira-kira 2.000 orang itu kemana itu? Ini baru apa laporannya yang nggak bener ini? Ini saya baru menerima pagi tadi, Ustadz, yang datang baru 1.770. Ini ada nggak 1.770? Lebih ya, ya tapi Ustadz Asep Zakaria tadi laporan yang daftar anak baru 1.034 ya, 1.034 masih nanti. Jadi setelah ini banyak banget, setiap hari 30, 20 yang asalnya nggak nyampe 1.000 sekarang sudah lebih 1.000 ya. Mudah-mudahan nanti sampai 2.000. Terutama putra itu di belakang dapur tuh asrama 30 lokal tuh, nanti kalau nggak ada santrinya yang nepati siapa? Yang nepati siapa? Ya, di halamannya tuh belum rapi, insya Allah dirapikan. Nanti di
dicor ya di depannya ya, nanti dicor. Ketika mengerjakan setelah selesai atasnya itu sudah di atasnya, anak-anakku lihat nggak, di atas kamar mandi itu sudah dipasang genteng, lihat nggak? Oh belum melihat, belum sempat ke belakang ya. Ya itu di atas genteng tuh, lihat tuh baru dirubah kan kemarin tuh lihat di belakang tuh. Oh sekarang indahnya bukan main itu, tapi di bawahnya lihat tuh, di bawahnya jelek. Bagaimana supaya nggak jelek? Nah gini, dengarkan. Tahun ini nggak ada lagi bangunan. Tahun mau bangun apa nggak ada. Kita nggak punya program membangun tahun ini. Yang ada merenovasi. Nih sudah direnovasi ini, sudah ya. Ini tahun berapa dibangun, sekarang sudah direnovasi, kelihatannya sudah bagus. Kalau kurang bagus ya usul kamu, apanya yang mau diinikan. Ini yang belum ya, karena waktunya nggak ada. Kita mau ganti ubinnya itu dengan granit semua, biar rumah saya nggak usah pakai granit, biarlah anak-anakku pakai granit. Kamu tahu granit nggak? Sama nggak tahu nggak saya. Ya, granit bingung dia, granit nggak tahu ya sudah. Granit itu seperti yang saya injek ini, masjid ini namanya bukan keramik, granit ini granit nih. Nah, granit ini yang di Hadramaut lorong itu granit, dalamnya belum, karena nggak sempat masih. Makanya nanti mungkin kalau kamar itu mau diganti granit, satu kamar pindah dulu, nanti selesai masuk pindah lagi ke kamar, pindah lagi itu caranya. Tahun ini yang penting renovasi ya. Anak-anakku lihat kamar mandi yang ujung bagus enggak? Iya, seperti hotel bintang 5 itu ya, bagus tuh, lihat tuh sebelahnya bagus, di belakangnya direnovasi lagi, semua akan direnovasi. Mana yang ini? Duit untuk apa? Nanti kita punya duit untuk apa kalau nggak untuk renovasi? Ya, insya Allah direnovasi semua. Ini jelek nih kantor ini jelek, harus direnovasi, gentengnya ganti. Wah, iya. Nah, anak-anakku harus berdisiplin seluruhnya dalam masuk kelas ya. Mulai besok masuk kelas seperti biasa. Anak-anakku jangan hianati orang tua. Datang ke pondok mau belajar ternyata males-malesan, tidak masuk kelas, hianat sama orang tua ya. Masuk kelas yang rajin, apalagi kelas 1 dan kelas 5 mau menghadapi ujian kenaikan kelas yang akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai selesai. Iya, dengarkan, 29 Mei kita wisuda di sini, wisuda anak-anakku kelas 6. Besok anak-anakku ujian ya. Nah, ingat, ujian semester 2 ini ujian kenaikan kelas. Ujian kenaikan kelas, kamu jangan melamun lagi. Bukan waktunya melamun sekarang, ini bukan waktunya melamun. Anak-anakku mulai besok kalau perlu sore ini harus mulai konsentrasi kepada pelajaran untuk ujian. Kalau anak-anakku nggak naik kelas, coba itu rugi umur 1 sudah ya, rugi mental.
Kamu ditanya naik kelas, diem aja. Naik kelas diem, kan nggak naik mental. Apalagi orang tuanya, Bu, Pak, anak bapak naik kelas nggak? Diem, malu. Masa punya anak goblok, bodoh, tolol, nggak naik kelas? Iya, peko. Punya anak nggak mau jawab orang tuanya. Bapak, ibu, putra, bapak, putra, ibu naik kelas nggak? Diem aja. Nangis ibunya. Iya, nangis, malu. Ya, ekonomi, coba berapa? Kamu kalau bayar 1 juta sebulan, paling tidak sudah 12 juta. Setahun itu 12, sudah dikeluarkan uang itu 12 juta. Rugi uang, rugi ekonomi sudah itu. Makanya jangan sampai tidak naik kelas. Insya Allah kalau anak-anakku belajar semuanya naik kelas, dijamin naik kelas asal belajar. Ini putri berhenti dulu ngomong, ya bawa kemana, duduk-duduk sambil bawa buku, jangan ngomong aja. Cerita saya kemarin liburan ke ini, saya kemarin liburan, wah saya ngeliat ini, kakek saya di ini. Ya, nggak usah ceritanya setelah selesai ujian. Senangnya bukan main, kamu anak-anakku naik kelas, ya sampai bisa tamat di sini. Lihat kakak-kakakmu yang sudah tamat, nah, itu dilihat. Jangan yang berhenti. Yang berhenti dilihat, yang tamat gak dilihat. Ustadz kamu, ustadzah kamu yang sudah menjadi ustadzah dan jadi ustadz tuh lihat. Kan alumni Ummul Qura kok sudah jadi ustadzah, kok sudah jadi ustadz, itu dilihat. Ini yang berhenti, yang diceritakan sama Pak, ada yang berhenti Pak, saya mau berhenti juga. Jangan melihat gitu. Lihat, harus melihat orang-orang yang sudah berhasil tamat. Ya, nih contohnya, kamu lihat Abdul Aziz sekarang yang lagi belajar di Amerika, program S3 doktor, program doktor S3 di bukan di Jasinga, ya. Kakakmu lihat, mengapa kok bisa berhasil? Perempuan tuh banyak yang jadi doktor. Perempuan, masa kamu nggak bisa jadi doktor? Saya sebutkan nih, ya. Kalau ingat saya, yang dari Palembang siapa? Sahidah Rena. Sekarang dosen di UIN Jakarta, dosen di Syarif Hidayatullah. Kemudian kakak kamu, putrinya Kiai Mukhtar Al-Mukhtar di Bekasi, punya pondok pesantren Al-Mukhtar, namanya Haula. Itu sudah doktor itu. Banyak doktor. Laki juga program doktor sudah banyak. Malah tadi, dengarkan lagi, nih tadi Ustadz Asep Zakaria sudah izin sama saya, izin Ustadz, untuk tahun depan saya mau menyelesaikan program doktor. Bagus, saya bilang, bagus. Iya, ini nih nanti di doktor. Wah, hebat kamu. Iya, jangan nggak betah dulu. Yang dipikirkan anak yang berhenti yang diinikan. Kamu ngelihat anak yang berhenti yang nggak betah, yang sudah selesai nggak pernah dilihat. Yang di luar negeri banyak nggak pernah dilihat. Iya, makanya anak-anakku harus melihat anak-anak yang sudah tamat. Apalagi ini yang tamat ini periode 2023 tamatan 23, ya, yang tamat itu 500 berapa ini? Ya 532 kalau nggak salah itu. 532 yang akan diwisuda ini.
Banyak loh 532 itu yang tamat di wisuda. Mereka nanti menyebar kemana-mana ya. Makanya anak-anakku, putri, jangan melihat yang tidak betah. Yang tidak betah biarkan. Saya ingin melihat yang betah dan yang sudah tamat. Kakakmu alumni 23 dilihat 532 yang akan diwisuda nanti ya. Saya ingin dari mereka insya Allah yang jadi penerbang sampai sekarang belum ada yang jadi penerbang ya. Syukur-syukur perempuan jadi penerbang ini ya. Berani nggak kamu jadi penerbang? Harus sekolah di penerbangan. Di mana sekolahnya? Minta ke orang tuanya, Pak, saya mau sekolah di penerbangan di Curug, Tangerang. Nggak tahu Curug, kamu saya nganter. Iya, saya nganter ke Curug. Tapi saya nggak menjamin lulus. Barangkali kamu ada hubungan ada teman yang bisa menjadikan kamu lulus, hubungi aja dia ya. Harus berdisiplin para asatidz dan ustadzah ya, harus berdisiplin dalam mengajar, apalagi sudah mau tamat ini, istilahnya mau terakhir, tinggal berapa pelajarannya, atau kalau diulangi sehingga anak-anaknya lulus semua ya. Dan harus dengan persiapan mengajar, berdisiplin semuanya putra putri, tidak keluar pondok tanpa izin. Putra, pondokmu ini bukan pasar. Kalau mau ke pasar kamu ya nguluk salam nggak? Assalamualaikum Pak. Mana nggak ada yang mau nguluk salam ke siapa kamu? Begitu mau pulang, mau pergi dari pasar, mau pulang, kamu izin ke siapa? Nggak ada di pasar. Pondokmu ini bukan pasar ya. Pondokmu ini seperti rumahmu. Kalau kamu di rumah mau keluar kemana saja harus izin kepada kedua orang tua. Nah, di pondok harus izin kepada bagian keamanan. Harus. Kalau nggak izin dikasih sanksi kamu. Dikasih sanksi harus. Dan jangan keluar pondok tanpa izin, cuman keperluan yang ya beli sabun mahal-mahal sedikit, beli di Ukimat ya. Ukimat beli ya mahal-mahal sedikit. Kalau mahal ya niati sedekah kamu. Berdisiplin semuanya, terutama putra. Putri juga ada. Putri berdisiplin, tidak mencuri haknya orang lain. Putra mencuri, kalau hukum Islam mencuri harus dipotong tangannya ya. Berapa harus dipotong? Coba siapa yang tahu? Mencuri 5.000 dipotong, mencuri 50.000 dipotong, mencuri 1 juta dipotong, mencuri 2 juta dipotong. Enggak terus. Kamu berarti tahu ya. Sini. Ini. Kamu. Ya kamu. Ini yang bilang enggak tadi. Enggak. Ya enggak. Diam sekarang nih. Iya. Ya, berapa yang harus dipotong? Coba. Jangan enggak kamu. Mencuri 3 juta dipotong. Karena karena enggak tahu batasnya harus dipotong itu berapa. Kamu mencuri emas, mau mencuri uang sekian. Lihat harga emas nanti. Dihitung dengan harga emas dikalikan sekian gram. Iya, ada itu. Jadi mencuri itu batasnya dipotong, ada nggak mencuri 500.000 dipotong, 2 juta dipotong? Ya karena nggak ngerti. Harus ngerti berapa nisabnya itu, yang dicuri berapa harus dipotong. Itu pun alasannya apa? Kalau alasan memang nggak ada yang mau dimakan, dia sampai kelaparan, kalau nggak makan
dia mati nggak apa-apa, dia mencuri, diampuni, dihalalkan itu mencuri ya. Makanya jangan coba-coba menggosok. Latihan di pondok ini latihan, tidak mencuri, tidak menggosok. Yang penting lagi anak-anakku tidak mencoret-coret tembok, meja dan lain-lainnya. Saya ke kantor kemarin bersih, nggak ada coret-coret. Ngobrol terus kamu. Kamu saya suruh berdiri samping saya nanti. Ya mau berdiri. Makanya jangan ngobrol. Putra, jangan coret-coret ya. Ya, coba tiru pondok-pondok lain yang bersih. Ya, seneng ngelihatnya gitu. Nggak ada yang coret-coret. Makanya kalau putra ngelihat temannya mencoret-coret apa saja tembok, tegur. Ya akhi, jangan coret-coret. Ya. Putri juga ngelihat mejanya meja dicoret-coret, tegur. Ya akhi, la taktub alal maktab. Ya la taktubi alal maktab gitu. Ya ukhti, la taktubi alal maktab. Coret-coret kan apa itu? Nulis kan? Ya. Tegur. Yang penting jaga, jangan sampai ada coretan-coretan itu. Apalagi tembok sudah mulai dicat. Nanti ini cat ini di Putri sudah dihitung kemarin habis 200 juta lebih. Catnya saja itu 200 juta lebih. Sekarang mau ini ke Putri, ke Putra sekarang mau diganti lagi, mau diganti semua itu. Ya, mau diganti semua. Ya hijau, nanti hijau semua. Ya maunya hijau, kalau saya nggak mau hijau. Maunya seperti sekarang itu kalau saya, tapi orang banyak maunya hijau, saya ikut orang banyak ya, ikut. Semuanya harus menjaga kekayaan pondok, harus menjaga kekayaan pondok, harus dijaga. Putri, tolong kursinya jangan dirusak. Semua nih putra putri, kursi itu kekayaan pondok bukan? Kekayaan pondok jangan dirusak. Ya, papan tulis jangan dirusak. Ya, dijaga, dipelihara. Kamar mandi di rumah itu mulai berdiri sampai sekarang sudah berapa puluh tahun itu. Sampai sekarang belum pernah ganti klosetnya saya. Belum pernah sampai sekarang. Memang nggak pernah mampet. Harus pengurus berdisiplin dalam menjalankan tugas. Pengurus bagian keamanan, ke pengurus bagian olahraga, apa semuanya dan lain-lainnya harus berdisiplin, tidak memberi sanksi dengan kekerasan fisik. Ya. Biar Putri kalau dikerasi fisiknya lapor, ya lapor ke saya langsung. Iya, Putra kalau dikerasin fisiknya lapor. Tapi alhamdulillah pengurus tahun ini tidak ada yang bertindak keras. Ya, Putra Putri nggak ada. Ya. Makanya nanti ini pengurus tahun ini dikasih hadiah yang bagus nanti hadiahnya. Ya. Harus berdisiplin. Putra tidak boleh masuk ke komplek Putri. Putra, maunya kamu seneng-seneng selalu di sampingnya satpam Putri kamu. Ngapain di samping satpam Putri kamu? Duduk-duduk dengan Pak Putri. Nunggu apa kamu? Ingin melihat Putri kali kamu. Ini Putri juga. Iya, nampakkan diri gini-gini. Iya, di sampingnya satpam Putri itu berderet Putri itu, putranya di bawah. Halo gini. Kayak ini, awas kamu. Nggak boleh nampakkan
Iya, agak jauh lah, ya agak jauh. Putra, kamu belum waktunya. Ustadz itu sudah waktunya. Ustadz itu sudah berapa tahun, sudah S1, boleh mulai berpikir. Kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih sudah memikirkan perempuan kamu. Iya. Udah nggak usah memikirkan perempuan ya. Nanti kalau sudah tamat kuliah, begitu sudah S1, sudah mapan kamu ekonominya, baru pikirkan perempuan. Ya. Dan perempuan juga berpikir, belum punya apa-apa, nggak bakalan mau. Bodoh kamu, mau perempuan nggak punya apa-apa, nggak mau. Bodoh kamu. Ya, jangan mau. Kalau laki-laki nggak punya apa-apa, miskin. Bilang aja miskin kamu. Putra tidak boleh masuk ke kelas-kelas putri. Enak aja masuk, meriksa semua di ininya, jangan. Sebaliknya putri juga nggak boleh ke putra, ya. Putri nggak boleh masuk ke kelas putra. Kalau Jumat itu, ya putri masuk semua ke sana. Ya begitu sudah habis Jumat langsung lari semua, nggak apa-apa itu. Alhamdulillah anak-anakku, pondok kita sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Alhamdulillah, mendapat kepercayaan dari masyarakat itu susah, apalagi menjaga kepercayaan masyarakat kepada pondok kita jauh lebih susah. Mari kita semuanya harus menjaga. Nah, masih harus sejam lagi. Nah, masih sejam lagi saya harus berhenti jam 9 gitu aja. Nah, ya harus berhenti jam 9 ya. Makanya jaga pondok ini. Saya dipesan dengan orang tua yang mesan saya, ya Habib Hussein Luar Batang, jaga pergaulan antara laki dan perempuan, jaga pergaulan antara ustadz dan ustadzah. Terjadi satu kali antara laki satu, perempuan satu, terjadi perbuatan maksiat, bubar pondok ini, Coba kan kasihan, diusahakan bertahun-tahun, kemudian kamu berbuat satu perempuan, satu laki berbuat maksiat di pondok ini, bisa membubarkan pondok. Makanya tugas kami menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Biar tidak terjadi pergaulan bebas antara laki dan perempuan. Bukan waktunya. Kamu jangan ini, bukan waktunya nanti. Makanya istighfar. Kalau kamu ada nafsu ingin ketemu laki, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kamu juga ada kemauan ingin ketemu perempuan, astagfirullahaladzim, istighfar. Semuanya itu dari rayuan setan, ya. Ya, anak-anakku ini datang kembali dari rumah, libur kan sudah pulang ini. Ya, sampai sekarang masih sekitar, ya kalau 1.700 kira-kira 2.000 yang belum datang. Nah, coba yang paling depan nih, maju. Kamu tanya perempuan yang paling depan, tujuan kamu datang kembali itu apa? Tujuan anak-anakku ini datang kembali ke Umul Qur'an itu apa? Makanya jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Tujuannya semata-mata untuk menuntut demi mendapat keridhaan Allah, ridho Allah yang kita tuju. Ya, insya Allah kalau niatnya benar, insya Allah benar seterusnya. Ya. Makannya tidak enak. Barangkali makannya tidak enak, dan sekarang
dirubah menunya. Menu itu makannya ya. Ayamnya terlalu banyak 3 kali, itu dirubah 2 kali. Ya, karena apa? Perempuan sudah bosan makan ayam. Oh enggak, laki juga sudah bosan katanya. Ah, enggak, dirubah 1 kali aja. Ini, kamu mau tetap makan ayam 3 kali? Saya tambah 50, mau 50.000 aja. Ya, mau 3 kali dinaikkan 50.000 aja. Hah? Dinaikkan 50.000 aja. Jadi sekarang bayarnya 950 gitu setiap bulan. Jangan 900. Mau? Kalau mau, oke tetap. Apa? Satu kali dalam seminggu itu kali 4. Sekali datang, berapa puluh juta itu ayam itu. Makanya dikurangi 1 kali sudah, alhamdulillah itu kita ganti telur gitu. Ya, ganti telur. Jadi kalau hari Minggu itu nggak usah pakai ayam, pakai telur aja. Ya, ya. Kalau enggak, kamu sepakat ditambah 50.000. Ah, oke, ditambah 50.000. Perempuan mau? Enggak, laki mau? Ya udah, tinggal dirubah. Menunya dirubah aja. Cuma dikurangi saja. Asalnya 3 kali, jadi 2 kali, gitu aja. Apa? Kakak dengar. Apa? Nah, jangan makan melulu. Oh, jangan makan tempe melulu. Kapan mau ayam melulu kok? Ya udah. Kak. Udah kan, saya tambah 50 aja udah. Nah, apa? Ya. Atau dikurangi menunya. Ya, mari meniru konsep Rasulullah. Rasulullah kalau makan selalu enak, gak pernah gak enak. Rasulullah kalau makan selalu enak, tidak pernah tidak enak. Konsepnya apa? Nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami satu kaum tidak makan kecuali sudah lapar. Baru kalau sudah lapar banget baru makan. Nikmatnya, enaknya luar biasa. Kalau makan tidak kenyang, ya tidak berlebihan lah. Ya tidak berlebih sampai kenyang sekali gitu. Kalau anak-anakku bebas di sini mau makan sekenyang-kenyangnya bebas. Di gontor itu pakai kartu kalau makan, pakai kartu. Dengarkan, di gontor kalau makan pakai kartu. Setiap bulan harus punya kartu 1 bulan itu. Pagi, siang, sore, tanggal sekian. Dilihat dengan petugasnya, dengan petugas dapurnya dilihat. Nggak ada kartunya, nggak dapat bagian. Iya, tidur tidak nyenyak, sabar. Nanti nyenyak kamu tidurnya. Iya, nanti mandi antri. Di mana mandi tidak antri? Gontor. Mandinya antri itu. Saya di Madinah makannya 6.000 santri, dapurnya 2 pintu cuma. Jadi 1 pintu 3.000, 1 pintu 3.000. Kalau antri siang tuh makan, adzan asar baru selesai saya masuk. Udah pusing kepala, antri kan panas. Udah
Masuk ke kamar udah pusing tidur, ketiduran. Akhirnya tangkap dengan keamanan, didenda 100 rial. Didenda 100 rial itu. Nggak sholat jamaah 1 kali 100 rial. 3 kali diusir. 3 kali diusir. Saya 4 tahun melanggar cuma 1 kali. 4 tahun tidak sholat jamaah 1 kali cuma. Ya ditangkap saya karena antri 3.000 orang itu. Coba di sini enak, sudah ada apa namanya termosnya. Ya termos ya. Wah udah alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ayamnya nggak dirubah dah. Mudah-mudahan saya nggak rubah. Ya mudah-mudahan. Semuanya ya, semuanya putra putri ini akan diuji tidak betah, tidak kerasa ingin pindah. Ingat itu ujian, itu ujian. Siapa yang nggak diuji di dunia ini? Siapa yang nggak diuji? Semua diuji. Rasulullah diuji. Coba ketika hijrah ke Madinah harus melalui Gua Sur. Gua itu naik gunungnya Sur tuh. Kamu kalau umroh nanti lihat Gua Sur. Gak ada satupun jamaah haji yang dibolehkan untuk naik Gua Sur. Kalau naik Gua Hiro boleh. Malah dikasih tangga-tangga sekarang Gua Hiro itu. Zaman saya masih pelajar di sana tahun 79, 80, 81, 82 saya naik ke Gua Hiro nggak ada tangganya masih. Sekarang sudah ada tangga enak. Begitu masuk ke guanya itu sempit memang, harus miring, masuknya miring. Dari Gua Hiro itu bisa melihat menara Masjidil Haram bisa dilihat. Ya kita sholat menuju Masjidil Haram itu, menuju Ka'bah, menghadap Ka'bah. Ya kalau Gua Sur sampai sekarang nggak dibolehkan. Rasulullah, kalau Allah ingin Rasulullah itu nyampe ke Madinah ya sedetik dikendong dengan ini selesai dengan malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha pakai buruk udah nyampe. Apalagi Mekah ke Madinah ya cuman berapa kilo kalau mau. Nah, itulah ujiannya sampai di gua nanti Sayyidina Abu Bakar diuji digigit ular, betul, digigit ular, nangis. Ini ada air mata ini ya. Nyentuh badannya Rasulullah, nangis. Ujian semua. Saya di sini, masya Allah, kalau mau dicitrakan, nggak usah dicitrakan. Kalau saya ingat nangis lagi. Ya, anak-anakku, yang penting jam 9 selesai. Kalau belum jam 9 saya nggak akan turun. Ya, karena perintah dari atasan. Ya, perintah atasan usahakan jam 9 semuanya sudah siap gitu. Nah, bahasa Arab dan bahasa Inggris semua putra putri dengarkan. Bahasa Arab dan bahasa Inggris anak-anakku harus praktekkan. Biasakan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dengan teman kamu. Putri, bahasakan bahasa Indonesia terus. Putra, biasakan berbahasa Arab dan bahasa Inggris dengan teman kamu. Ya. Aina tadhhab, aina hujratuk, aina madrasatuk, aina fasluk, ila aina tadhhab. Nah, itu udah bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Yang biasa berbahasa Arab itu pasti bisa dia. Ala bisa karena dia biasa. Yang bisa 2 bahasa ini insya Allah bisa meneruskan belajar di luar negeri. Yang bisa 2 bahasa ini bisa melanjutkan belajar di luar negeri. Makanya terutama anak alia ini sudah praktekkan bahasa Arabnya. Disuruh, terus disuruh, nggak usah disuruh. Memang sudah kewajiban saya nih berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Biar anak-anakku begitu mau berangkat ke luar negeri sudah bisa, ya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, ya.
Kesehatan dan kebersihan. Kesehatan itu penting. Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada di dalam jasad badan yang sehat. Kalau badannya sakit, akalnya sakit. Makanya kamu harus punya badan yang sehat. Ya, apalagi anak muda sakit-sakitan, sakit lagi. Masa anak muda sakit? Saya di Gontor sakitnya zarban cuma. Selama 7 tahun nggak pernah sakit apa-apa kecuali zarban. Tahu zarban kamu? Ini buktinya nih. Telinga saya ini hitam. Zarban dulu. Sampai sekarang masih ada bekasnya. Jadi kena zarban saya garuk telinga, pindah ke telinga. Zarban semua. Nah, pegang apa aja zarban, kena zarban, pegang apa saja kena zarban. Iya, main gitar tiap hari, main gitar kan, garuk-garuk, wah, terus main gitar terus gantung. Makanya yang bersih putri ini mulai nggak ada zarban putri ini, karena sudah mulai bersih. Kamar mandinya sudah mulai bersih. Makanya putra ini harus bersih ya, kamar mandinya bersih. Yang nggak bersih lapor, ya nggak bersih lapor, biar dicat lagi ya. Yang nggak bersih, kalau lapor ke petugasnya nggak mau ditindaklanjuti, lapor ke saya. Saya kalau ada di bawah, Ustaz, ini kotor Ustaz, mana? Nah, saya ikut kamu. Ini Ustaz kamar ini kotor, baru saya panggilkan tukang cat. Ini jangan dipakai ini beberapa seminggu, biar diperbaiki dulu, biar dicat dulu ya. Kamu nggak ada yang lapor, apalagi yang shower nah itu sudah lepas semua, itu lapor kamu. Ini nih putra ini nggak berhak untuk pakai shower, pakainya harus pakai bak, kamu harus dengan bak itu baru. Shower putus semua, hancur semua. Wah, iya, tutupnya hilang semua. Mau diapakan itu? Shower, makanya mau saya ganti itu masjid di ini tuh, kamar mandi yang di bawah mau saya ganti birka semua. Iya, nggak pakai shower aja lagi, birka aja. Ya, mau shower masih, tapi harus dijaga. Shower. Ntar saya periksa dulu, nanti kalau nggak diganti itu. Nah, biar sehat, anak-anakku harus makan yang cukup. Pagi sarapan, nggak enak bagaimanapun harus sarapan. Ya, siang makan, malam makan, harus makan 3 kali sehari makan. Ya, minum yang cukup. Putri minum yang cukup. Biasanya kalau putri ini takut minum, habis makan minum 1 cangkir, habis itu nggak minum lagi, makan 1 cangkir lagi. Akhirnya begitu sudah tamat dari pondoknya sakit ginjal, yang diserang ginjal, akhirnya harus cuci darah. Iya, darahnya dicuci dengan rinso. Kacau itu. Makanya biar nggak cuci darah harus minum yang banyak, ya sesuai dengan anjuran dokter. Ya, kalau anjuran dokter tuh berapa liter tuh? 5 liter sehari. Banyak. Putri, tempat minum ada di sana di bawah, di sono ada, di ini tuh dekat kuburan ada. Kurang kamu di mana? Ayo mau dibikinkan lagi. Itu dari Ustadz Saiful Fala itu bantuan sudah, air aqua itu dibantu kamu kalau kurang air. Di bawah tempat Satpam Putri itu ditambah lagi untuk kalau ada anak yang kurang air, biar tidak sakit ginjal. Harus banyak minum air. Yang sakit ginjal nanti disuruh bayar 100.000 sehari. Yang sakit ginjal itu, airnya disiapkan di mana-mana kok. Ya, airnya disiapkan di mana-mana, jangan sampai kurang.
kalau perlu ngambil dulu di termos apa di tempat air, di botol, penuhin dulu, simpen ya, biar masak lagi, itu petugas biar masak lagi gitu ya. Jangan sampai kurang air. Istirahat yang cukup putra, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Kalau putra, waduh, sebenarnya pondok Ummul Qura ini paling bagus. Putri ini di mana ada pondok seperti Ummul Qura ini? Putri setiap kali naik gunung, ya dari bawah naik gunung, ya turun gunung lagi, ya naik gunung lagi, turun, naik, wah sehat. Coba lihat betisnya gede-gede. Betisnya Putri itu gede-gede karena naik turun gunung terus setiap hari. Ya. Putra-putri, kalau tidur malam, kata dokter, jangan sampai lewat jam 11. Nanti kalau lewat jam 11 akan kena penyakit liver. Mau dengar? Ya, kalau mau dengar, tidur lewat jam 11 semuanya akan kena liver. Liver itu tugasnya 500 tugas. Kalau ginjal cuma 1 atau 2, kalau jantung cuma mompa tugasnya tuh. Kalau liver sampai 500 tugasnya itu. Kamu sakit liver gara-gara apa? Kurang tidur, malam terlalu malam. Makanya keamanan, kalau ada anak yang jam 11 belum tidur, tangkap, suruh tidur, paksa tidur. Di kantor juga begitu. Ini nggak pengalaman nih. Di kantor kalau mau tidur tuh dijaga dengan keamanannya, dengan ketua kamarnya masing-masing. Saya udah jam 10:30 sudah di pintunya itu sudah ada petugas kamar jaga di pintunya, di absen siapa yang belum datang ini. Di sini juga, ya di absen, ya disiplin di kantor itu. Makanya jadi kantor karena berdisiplin. Makanya jadi Ummul Qura karena tidak disiplin. Ya, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan ya harus dijaga. Pertama, anak-anakku nih habis ini lihat kamarnya. Kalau nggak bersih, bersihkan semua. Toh kamar kita ini, kamar saya ini bersihkan ya. Kamar mandinya, setelah kamarnya bersih, kamar mandinya, halamannya bersihkan semua. Habis itu kelasnya, halamannya, ya. Dan jangan membuang apapun ke kloset. Alhamdulillah ini bersih. Nggak ada buangannya. Nih ke kanopi nggak ada. Ini nggak ada itu. Coba lihat Putra. Putra lihat coba kanopinya. Ya jangan dibuangin begitu. Dilihat tamu tuh, ya nggak pantas gitu. Ya, dilihat tamu nggak pantas. Ya. Ini masih banyak ini ya. Tenang aja. Saya duduk dulu ya. Memang orang sudah tua itu dikurangi oleh Allah. Kalau sudah tua dikurangi segalanya. Makan sudah dikurangi. Dulu kalau makan, saya masih muda gini, 1 piring nambah gitu. Sekarang 1 piring buru-buru mau habis. 1 sendok belum tentu habis juga. Kadang-kadang kurang nafsu makan. Memang dikurangi oleh Allah. Segalanya dikurangi. Apalagi kalau dia dikurangi lupa. Apa ya? Lupa. Untung nggak pikun saya. Makanya anak-anakku bilang sama orang tua, Pak, Ibu, biar nggak pikun Pak, biar nggak pikun Bu, mulai membaca Al-Quran. Istiqomah setiap hari membaca Al-Quran. Mohon kepada Allah bi barakatil Quran, tidak pikun. Mohon kepada Allah
Ya Allah, hamba mohon bibarakatil Quran tidak pikun ya Allah. Udah mohon bahasa Indonesia, bahasa Arab gak bisa, bahasa Indonesia aja. Hamba mohon ya Allah tidak pikun ya Allah dengan barokahnya Al-Quran. Begitu ya, harus mohon, jangan sampai tidak mohon. Ya, udah tenang aja. Saya bukan ini, saya nggak kuat napasnya juga. Saya ini serangan jantung. Ya, kalau ngobrol terus, wah ini nafsu saya udah, apa napas saya nih? Wah, udah. Ini obat harus terus diminum. Besok ke dokter dulu. Besok, kemudian hari Rabu ke dokter dulu, hari Kemisnya berangkat lagi, berangkat ziarah. Ya, doakan anak-anak kelas 6 hari Kamis ini mau ziarah semua ke para wali di Jawa dan Madura yang jumlahnya 18 wali. Kamu naik aja, nggak usah pertanyaan, dapat duit kamu. Nih. Naik. Udah sini. Udah, ini ambil duitnya. Tuh, kan nggak ada. Kamu nggak mau. Putra, sekarang maju. Ayo, Putra, maju. Ya, Putra, maju. Nih. Ayo Putri lagi, maju. Putri lagi, maju. Ayo, maju. Ayo maju. Berhenti. Kasih mic. Ayo mic. Mas Muki, didengarkan, ini pertanyaan. Mas Muki. Ismi Intan Pratama. Siapa? Intan Pratama. Insan Pratama. Siapa? Insan Pratama. Intan Pratama. Intan Pratama. Kan Ayu Faslin jelas nih. Ayu Faslin jelas nih. Komis Ijtimaiyah Robi. Komis Ijtimaiyah. Ya. Apa IPS 4 lagi. Ya, udah pertanyaannya, sebutkan nama 2 wali di Pandeglang. Iya, ayo sebutkan 1 nama 2 wali di Pandeglang, bukan di Banten, di Pandeglang aja. Ayo, nama 2 wali di Pandeglang. Ya, udah, dengarkan ini jawabannya apa nih? Dengarkan. 1 Sultan Hasanuddin bukan di Pandeglang, di Serang dia, di Banten. Coba tanya orang Banten, Sultan Hasanuddin di mana? Di Serang dia, bukan di Pandeglang, bukan. Saya tanya 2 wali di Pandeglang. Ayo. Sunan Bonang. Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Sudah duduk aja. Duduk. Putra, maju. Kamu mintanya duit nggak pakai itu, seperti itu tuh niru tuh tadi. Ayo maju. 2 wali di Pandeglang, sebutkan. Dan apa tugasnya? Apa tugasnya nggak tahu kamu lagi. Ya. Ayo.
Oh ini nih. Wah, nah ini benar. Nih. Karena ini pasti bisa menjawab. Saya kasih duitnya aja langsung. Udah nggak usah jawab, kamu kasih duit aja. Pasti bisa menjawab, pasti bisa menjawab. Kalau perempuan itu salah menjawabnya. Ayo perempuan yang bisa menjawab, ayo maju. Orang mana? Orang Bogor. Ya. Ini kira-kira bisa? Oh bisa. Kan kalau bisa, saya kasih langsung duitnya. Ah, ya udah bisa. Ya, ambil. Ya. Sudah diambil duitnya. Coba jawab dulu. Udah salah, bener kan sudah dapat duit. Yang pertama Syekh Maulana Maghribi, yang kedua Syekh Abdul Jafar. Kamu di Pandeglang Maghribi di Gresik. Astaga, saya kira bisa kamu. Ya benar nggak apa-apa, sudah dapat duit. Syekh Maulana Al-Maghribi di Gresik, bukan di Pandeglang. Ini yang namanya di Pandeglang, ayo maju. Ayo yang bisa Pandeglang. Dua di Pandeglang Banten. Ayo. Oh ini nih. Wah, saya nggak menjamin ngasih duit duluan, takut nggak bisa. Ya, ayo. Ya, ayo Pasirin. Khamis Tabiyah Salis. Pasal IPA 2 ya. Ya. Tabiyah Salis. Salis. Ya, 3. Abu Yadim Yati. Bentar dulu, Abu Yadim Yati 1, yang kedua Syekh Munfasir. Munfasir kemana Syekh Munfasir? Di mana Syekh Munfasir? Bukan di Pandeglang dia, dan belum tahu Syekh Munfasir itu wali. Siapa yang bilang Syekh Munfasir wali? Kamu yang bilang wali. Sering pernah dengar. Bentar dulu, pernah dengar, tapi orang lain nggak pernah dengar. Saya nggak pernah dengar. Ya bener, Kemon Pasir Wali. Nggak ada, saya nggak pernah dengar Kemon Pasir Wali. Belum meninggal kok. Ya ulangi, 1. Abu Yadim Yati. Yang kedua Kemon Pasir. Ya enggak, karena dia jawab 1, saya kasih 50 aja. Oke, kasih 50. Ya, satunya lagi mana? Siapa satunya lagi? Ya, siapa satunya? Masa kamu nggak tahu satunya? Ayo, katakan. Hah? Satunya siapa? Hah? Tuh, satunya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo di Jawa Tengah. Ini nih, maju. Nah. Ya, kasih. Nih duitnya. Ya. Udah, jawab aja udah. Syekh Maulana Mansur. Syekh Maulana Mansur, betul. Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Syekh Maulana Mansur Cikaduan. Anak-anakku, Syekh Maulana Mansur itu, dengarkan dulu. Syekh Maulana Mansur, kata Habib, bukan kata saya kan dikasih tahu Habib aja. Syekh Maulana Mansur itu tugasnya air seluruh dunia, bertugas air. Kalau nggak percaya, kamu di mana ada kekeringan atau sumur yang nggak ada airnya, kamu ambil air 1 botol, baca Fatihah untuk Kanjeng Nabi Rasulullah,
Kemudian Fatihah untuk Syekh Maulana Mansur, mohon kepada Allah, Allahumma bibarokati boleh, bihaqi boleh, bijahi boleh, bihurmati boleh, ya. Allah bihurmati Nabi Sayyidina Muhammad SAW, wa bihurmati wali Syekh Maulana Mansur, hamba mohon ya Allah agar di sumur ini tidak kekurangan air. Tuang aja ke sumur itu, insya Allah langsung ziarahi. Banyak yang sudah dibuktikan tuh, banyak yang nggak ada air, saya kasih suruh Fatihah Syekh Maulana Mansur, mohon kepada Allah tuang air. Sampai sekarang nggak kekurangan air. Jadi tugasnya Syekh Maulana Mansur tuh air. Makanya ada katanya saya belum pernah sampai di batu apa? Ada di batunya, batu apa namanya? Batu apa? Batu Quran. Iya, batu Quran. Ada batu Quran itu. Iya, yang airnya penuh. Orang di dekat makomnya Syekh Maulana Mansur aja nggak tahu tugasnya. Apa tugasnya Syekh Maulana Mansur nggak tahu. Dan bukan hanya air, matahari juga termasuk. Iya. Kata Habib, saya kan diceritakan sama Habib. Ya. Kemudian kalau saya tanyakan lagi, nggak kan, semuanya nggak bisa, pasti nggak bisa. Coba, ini pertanyaan, kamu dapat 1 juta kalau bisa jawab. Nih, yang jaga dari sini sampai Gunung Salak itu ada 3 wali. Coba sebutkan 3 wali itu. Namanya siapa? Kita kirimin Fatihah. Ya, Habib bilang insya Allah akan membantu kalau ada gempa, kalau ada apa insya Allah dibantu. Ya, kalau kirim Fatihah. Ternyata kita tambah yakin bahwasanya bacaan Al-Fatihah dari orang hidup untuk orang mati itu sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bacaan Al-Fatihah dari orang hidup untuk orang mati, sampai bahkan harus disebutkan gini. Semua nggak ada yang bicara, udah. Ada pamannya istri saya, namanya Kiai Haji Maskur. Pamannya istri saya masih hidup, boleh kamu tanya nanti ya. Pamannya namanya Kiai Haji Maskur, orang kaya, peninggalannya banyak, luar biasa di Malang untuk peninggalannya. Yang namanya di Jakarta Imam Bonjol 22 itu rumahnya 1 meter itu 100 juta harganya. 1 meter 100 juta. Berapa ribu meter itu rumahnya. Saya sudah sering bolak-balik ke Imam Bonjol itu. Kok masih bicara nih? Dengarkan dulu sebentar, nanti habis ini bicara. Kalau ada yang bicara saya akan lanjutkan ini. Udah? Didatangi mimpi istri saya itu. Nduk tuh anak. Nah, peninggalan saya ini banyak, nak. Ya, di Malang ada, di Jakarta ada. Mana yang sedekah untuk saya dan ibunya? Bilang begitu. Istri saya cerita sama saya, tadi malam saya mimpi Kiai Maskur katanya. Bilang peninggalan saya ini banyak. Mana sedekah untuk saya dan ibunya? Gak ada yang berani datang, saya datang ke Jakarta nemui anaknya. Mas, saya bilang, panggil Mas saya kepada anaknya. Beliau punya anak 1 cuman, namanya Saiful, Mas Saiful. Nah, Kiai Maskur datang ke istri saya, bilang peninggalan saya banyak, mana sedekah untuk saya dan ibunya? Loh, kan saya sedekah terus, tapi sampean nggak pernah nyebutkan ini untuk ayah, ini untuk ibu, cuma sedekah keluarkan saja, nggak nyampe itu kepada ayah dan ibu. Kalau nggak disebutkan, harus disebutkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah hamba ini kepada ayah hamba, kepada ibu hamba namanya Fulan, kepada adik hamba, kepada kakak hamba, harus disebutkan begitu. Kalau cuma mengeluarkan sedekah, diem saja.
Masa nyampe pada bapaknya, masa nyampe kepada ibu, harus disebutkan. Makanya kalau saya di masjid, kalau sedekah ini di masjid Gunung Batu biasanya saya ngambil uang, ya udah saya di hati aja, di hati ngomong saya, ya Allah sampaikanlah pahala sedekah hamba ini 50.000 untuk ayah namanya ini, 50.000 untuk ibu namanya ini, 50.000 untuk adik saya namanya ini, untuk adik saya namanya ini, untuk adik saya namanya ini. Udah, saya tinggal udah. Insya Allah nyampe itu. Karena sudah saya sebutkan namanya. Anak-anakku kalau sedekah juga sebutkan namanya, cuma jangan diem. Walaupun di hati, saya juga ngomong di hati. Cuma dengan Allah yang tahu. Ya, malam. Nih kalau malam. Angkat tangan. Putra putri angkat tangan. Ya masih kurang 5 menit. Aduh. Mana Ustaz Mandar? Cek dulu, lihat lagi. Oh sudah siap. Wah sudah siap ya udah. Ya. Sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak-anakku harus istirahat, yang mau makan, yang mau kerja, kerja. Nanti setelah istirahat, setelah makan, ya, yang mau istirahat silakan istirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Para asatidzah dan ustadzah langsung ke rumah saya. Ya, ya. Ustaz Saiful. Oh, ada amplop tuh. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.